di video kali ini saya akan membuat dynamic routing OSPF. Nah, kalau di video sebelumnya kan kita itu membuat dynamic routing EIGRP ya. Nah, di sini itu fungsi dari OSPF itu kayak secara otomatis mencari, menentukan, memperbarui jalan terbaik. Jadi kayak misalkan kalau di dynamic routing EIGRP dia tuh bersusun ya, bertahap dalam pengiriman paket data. Nah, kalau misalkan satu rute rusak, dia otomatis macet ya di situ. Sedangkan OSPF dia pasti mencari jalan alternatif yang lain, jalan yang paling terbaik dengan kecepatan yang lebih cepat ya, lebih meningkat daripada dynamic routing EIGRP. Itu kelebihan dari dynamic routing OSPF. Di sini saya sudah membuat topologinya. Kita tambahkan dulu notnya biar kalian tidak bingung. 10.10.10.1/. Di sini untuk gateway 192.168.10.1 dan untuk IPv6-nya 192.168.10.2. Di sini next hop-nya sama 10.10.2. Untuk gateway-nya 192.168.20.1 192.168.20.2. Kita langsung konfigurasi. Masuk ke CLI, kita ketik mau. Langsung saja enable configure. Di sini kita nyalakan dulu untuk interface ya. Range i0/0 sampai 0 shutdown exit. Kemudian kita beri IP pada setiap portnya. NTG 0/0 IP address 192.168.10.1 dan subnet masnya 255.255.0. Berikutnya interface di 0/1 IP address next hop ya 10.10.10.1 subnet masnya 255.255.255.0 dan kemudian exit. Nah, di sini kita langsung jalankan perintah router OSPF yang ke-1. Kita beri networknya 192.168.10.0. Nah, di sini untuk mencari webcamnya itu kita buat not dulu. Kan dari subnet masnya itu 255.255 dari kelasnya ya itu. Nah, di sini dari ringnya itu 255.255.255.0. Nah, setelah itu kita ambilnya itu dari pengurangan ini guys. Jadi kita tuh dikurangin. Jadi di sini 255 dikurangi 255 sama dengan 0.0.0. Nah, di sini 255 dikurangi 0 artinya 255. Jadi inilah belkatnya ya. Jadi ini belkatnya kita singkirkan dulu. Kita kembali ke config. Jadi kita tulis 0/0.0.0.255 tambahkan areanya 0. Kemudian kita masukkan lagi net 10.10.10.0. Dedikatnya masukkan.
0.0.0.255 area 0. Oh maaf, ada sedikit typo. Exit. Kemudian kita masuk ke router yang kedua, masuk ke CLI, kita ketik no, enable configure terminal. Kita dapat lagi interface-nya ya sampai 2 karena kita akan menambahkan router yang ketiga. Shutdown, exit, berikutnya interface key 0/0 IP address, jangan sampai tertukar antara gateway dan next hop ya teman-teman. 10.10.10.255.255.255.0. Berikutnya untuk interface di 0/1 IP address 192.168.20.1 subnet masknya 255.0. Enter, kemudian exit. Nah, selanjutnya kita masukkan lagi perintah router OSPF yang kedua, masukkan networknya 192.168.20.0.0.0.255 area 0. Berikutnya router network 10.10.10.0.0.0.0.255 area 0. Exit. Sekarang kita masukkan ke IP. Kita masukkan ke IP addressnya ya. 192.168.10.1.2. Di sini gateway-nya 192.168.10.1. Berikutnya di PC yang kedua, masukkan IP-nya 192.168.20.2. Kemudian gateway-nya 192.168.20.1. Sekarang kita langsung saja kirim pesan, kirim ping pada 19 ping 192.168.10.0. Di sini sudah replay. Kita akan mencoba mengirim sebagai. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Berikutnya kita akan mencoba dengan 3 router. Kita tinggal menambahkan router yang ketiga, 1 PC. Kita hubungkan dengan kabel. Kita tambahkan notnya juga ya. Di sini 20.1 gateway-nya 192.168.30.1. Di sini 20.20.20.2. IP address ini 192.168.30.2. Kemudian kita masuk, jangan dulu ke router ketiga, kita masuk dulu ke router 2. Kita beri IP dulu ya. Kita beri IP pada next hop. Interface
gig 0/2 IP address 20.20.20.1 subnet masknya jangan lupa 255.255.255.0. Kemudian exit. Kita beri IP address dulu pada PC yang ketiga. 192.168.30.2. Gateway-nya 192.168.30.1. Kita masuk ke konfigurasi router yang ketiga. Masuk ke CLI. Enter. Enable. Configure terminal. Kita nyalakan lagi portnya. Interface RAG 0/0 hingga 2. Kita nyalakan shutdown. Exit. Interface di 0/0. IP address 20.255.255.255.255.0. Interface di 0/1. IP address 192.168.30.1.255.255.255.0. Kita langsung saja ya tambahkan untuk interface di 0/2. Tambahkan IP addressnya 1. Itu adalah next hop ya. Next hop 30.30.30.1.255.255.0. Exit. Langsung saja perintahnya router OSPF 3 network 192.168.30.0.0.0.0.255 area 0. Kemudian network 20.20.20.0.0.0.255 area 0. Kita masukkan juga untuk interface nantinya yang 30.30.0.0.0.2 255 area 0. Exit. Kemudian kita coba langsung kirim suratnya. Awal-awal payload kita coba lagi. Iya. Di sini juga kita berarti harus menambahkan OSPF yang 20. Router OSPF 2. Tambahkan networknya 20.20.20.0.0.0.255 area 0. Exit. Kemudian kita coba lagi, cepat. Kita kirimkan surat lagi. Sekali lagi. Nah, di sini sudah successful. Sekarang kita akan menambahkan VLAN. Kita tambahkan suite, satu suite dengan 2 PC ya teman-teman. 2 PC. Kita hubungkan dengan kabel. Nah, kita tambahkan 30.30.30.1. Di sini addressnya 192.168.30.1. Ya. Networknya kita tulis ya. Di sini 192.168.50.0.
Bilan 50. Di sini juga ini bilan 40. Kemudian kita beri dulu IP address pada komputernya 192.168.40.2. Gateway-nya kita masukkan 192.168.40.1. Kita masukkan IP address ke PC yang di pilihan 50 192.168.50.2. Gateway-nya juga masukkan 192.168.50.1. Kita masukkan switch, enable, configure terminal, kemudian interface XR0/1 with mode run, kemudian exit. Kita membuat pilihan 40, pilihan 50, kemudian exit. Kita masukkan interface XR0/2 SW mode akses, switch akses pilihan 40. Kemudian kita interface XR0/3 switch mode akses, switch akses pilihan 50. Exit. Kita lihat show pilihan sudah ada ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke router yang ketiga. Kita interface di 0/2.40. Kita mau membuat pilihannya dari router. Enkapsulasi kita singkat saja enc.40. IP address 192.168.255.255.255.0. Kemudian kita masukkan lagi interface 0/2.50. Kemudian enkapsulasi 50. IP address, jangan lupa IP address 192.168.255.255.0. Kemudian exit. Jalankan lagi router OSPF 3 network 192.168.40.0.0.0.0.255 area 0. Kemudian kita langsung saja ya, sama seperti tadi kita ganti saja dari 40 enter, kemudian exit. Sini kita percepat time-nya dan kita kirim. Nah, sini sudah successful ya. Kita coba dari router ke 1 ke pilihan 40 successful. Jadi beginilah cara singkatnya dari praktek dynamic routing OSPF yang cukup cepat dan singkat ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.